Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para muhibbin, pengkajian kita pada ba'da maghrib menjelang isya pada malam Senin ini kita membaca kitab hadis Sahih Bukhari. Oleh karena itu, kitab tentang permulaan Adaul Wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kitab ini menjelaskan dari pasal pertama adalah babnya permulaan turunnya wahyu kepada kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, terutama yang saya sangat muliakan yaitu zuriat Rasulullah, para habaib, para masyayikh, para alim ulama, dan semua unsur musfidah, dan juga Indonesia Jaya bersatu dalam kalbu dengan tidak melupakan kita tetap berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Hingga mulailah kita membentuk karakter dengan belajar membaca kitab hadis Sahih Bukhari. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat umat Islam, bahkan umat-umat yang lain. Mari dibuka kitab Sahih Bukhari yang awal, halaman pertama. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli di sini dipulang, cuman yang nyamannya dibaca itu memang harus likulli amri manawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilal amraati yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Artinya ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ulun atau saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah
dengan niat untuk kepentingan duniawi atau untuk mencari perempuan yang akan dikawininya, maka balasan hijrahnya sesuai dengan niatnya. Artinya bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab ini beliau mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au ila amra'ati yankihuha. Artinya segala sesuatu itu diawali dengan niat. Kalau niat kita itu hanya untuk mementingkan keduniaan, lalu dia kerjakan dan didapatkan, maka itulah perjalanan niat yang ia lakukan. Artinya niat itu adalah sesuatu keinginan di dalam hati yang paling dalam bentuk ketulusan. Kita misalnya ingin membangun rumah dan tujuan kita berniat punya rumah adalah untuk digunakan tempat tinggal, hingga diwujudkanlah niat atau keinginannya itu tadi. Begitu terwujud, terbentuklah rumah. Dan manfaatnya apa? Sesuai dengan niat yang diinginkannya, yaitu dia ingin memang tinggal di dalam rumah itu. Artinya niat itu kalau orang bisa bernyanyi, ya, bernyanyi. Kalau orang itu bisa bernyanyi atau melantunkan lagu, tergantung niatnya. Jadi orang yang bermain musik itu tergantung niat yang membawa musik itu, apakah ke arah mengajak orang beribadah atau mengajak dan menyuruh syair lagunya itu untuk menegakkan agama Allah, maka Allah pun akan menerima niat yang baik itu. Hingga kata-kata niat adalah sesuatu yang dimulai, itu adalah niat. Sesuatu yang dimulai itu tentu ada keinginan hati untuk merubah atau kita ingin merubah sesuatu yang harus kita kerjakan. Setelah kita kerjakan hingga sesuatu itu tadi menjadi baik. Artinya setiap orang yang bekerja, apapun pekerjaan Anda, apakah Anda seorang petani, apakah Anda seorang pegawai, apakah Anda sebagai semua unsur musbidah, tapi niat Anda dalam menjalankan tugas, maka diawali dengan niat. Niatnya adalah mengabdi kepada negara. Kalau negara aman, maka umat Islam mudah beramal dan beribadah hingga melahirkan manfaat. Manfaat disebut dalam bahasa lain dengan kata-kata pahala atau fa'ajruhum. Arti fa'ajruhum adalah
orang yang memulai sesuatu yang baik itu setelah ia jalankan hingga akan mendapatkan ganjaran berupa hasil daripada tujuan keinginan itu tadi. Itulah yang dimaksud niat. Tapi kalau Sayyidina Umar mengatakan faman kana hijratuhu, maka siapa yang ingin manawa, lalu faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila amraati yankihuha. Jadi barang siapa, ujar Sayyidina Umar, yang sumber niat ini berasal dari Nabi Muhammad, maka kata beliau sesungguhnya amal perbuatan, amal dengan perbuatan itu sebenarnya kalimat yang sama, cuma dalam bentuk berbeda dalam mengungkapkan kata-kata. Yaitu amal itu identik untuk berbuat atau menjadi perbuatan. Nah, perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Artinya apabila orang mengerjakan sesuatu yang baik dan niatnya baik, maka Allah akan memberikan suatu ganjaran. Ganjaran itu bisa berupa keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Jadi setiap niat yang baik untuk meninggalkan yang tidak baik, lalu itu kita laksanakan dan kita action atau untuk perubahan di dalam yang tadinya kita sebagai orang yang tidak bermoral dan tidak berakhlak, lalu dia punya niat untuk menuju suatu kebaikan hingga hilanglah hilanglah kejelekan itu yang nampak pada keinginan orang tadi sesuai dengan perbuatannya itu, lalu dia menjadi orang yang baik, maka orang itu akan mendapat pahala dalam bahasa Quran itu fa'ajruhu, berupa ganjaran kalau kita artikan berupa kelebihan atau keuntungan itu didapat karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kata beliau faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nah, artinya faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila amraati yankihuha. Artinya hijrahnya itu diawalinya dengan niat, dan niat itu untuk kepentingan duniawi semata atau untuk mencari perempuan yang akan dikawininya, maka balasan hijrahnya sesuai dengan niatnya. Artinya kalau orang ingin berbuat sesuatu itu kita awali dengan niat. Niat itu tadi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu kebaikan
karena pada dirinya dia merasa moral dan akhlaknya sangat tidak terpuji dan sangat bermoral rendah hingga dia hijrah. Maka yang didapatkannya adalah kebaikan sesuai dengan niatnya itu tadi. Artinya ganjarannya adalah kebaikan, akhlak yang tadi tidak baik hilang, akhlak yang tidak baik itu menjadi berakhlakul karimah yang baik. Maka kalau kita niati itu, maka orang itu akan mendapatkan sesuai niatnya. Jadi niat itu adalah suatu keinginan yang ada untuk berbuat action di dalam hal apapun pekerjaan kita. Selama niatnya baik, maka didapatkan baik. Tetapi apabila diawali niatnya itu tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Nah, begitulah ini hadis riwayat rawahul Bukhari. Terus kita sambung. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Annal Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Al Haris bin Hisham ini pernah bertakun atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Faqala, maka sahabat Haris berkata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu. Artinya, ya Rasulullah, kaifa, bagaimana ya'tika hingga datang kepadamu itu wahyu. Maka dijawablah oleh Rasulullah SAW dengan kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayaqsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqal wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yunzilu alaihi alwahyu fil yawmil syadidil bardi fayaqsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ditanyai, ini hadis bersumber dari istri beliau yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah mendengar sahabat Nabi ngarannya Haris. Haris ini anaknya Hisham radhiyallahu anhu. Lalu sa'ala Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Ya Rasulullah, bagaimana wahyu itu bisa sampai lawan piang kepada piang? Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan, terkadang wahyu itu datang kepada
kepadaku ya'tini. Nah, ahyanan terkadang wahyu itu datang ya'tini kepadaku mitla seperti solsolatil jaros. Artinya solsolatil jaros ini adalah kadangkala wahyu itu turun kepadaku atau datang kepadaku berupa bunyi lonceng lah, bunyi lonceng. Dan bunyi lonceng itu sangatlah dahsyat, hampir aku ini hendak pingsan, atau hampir aku tidak sanggup mendengarkan bunyi lonceng gereja yang begitu nyaring. Nah, setelah bunyi itu berhenti, maka kata Rasulullah SAW, makanya di sini sholatul jaros, huwa itu bunyi lonceng, asyadduhu aliyya, sangat keras bunyinya, aliyya yang aku dengar. Fayafsimu anni, maka ketika berhenti itu bunyi lonceng itu, waqad uqaitu anhu maqal, maka aku baru bisa paham dan mengerti. Lalu qala, hingga berkatalah kepadaku, ternyata bunyi lonceng itu adalah wahyu. Jadi kita bisa membuat supaya kita lebih bisa diberikan anugerah Allah, pengertian bahwa lonceng itu bunyinya asyaddu alayya, begitu nyaring, hampir aku hendak pingsan mendengarkannya. Segitu dahsyatnya bunyi lonceng itu, beliau mendengar hampir tidak sanggup. Tetapi begitu bunyi lonceng itu berhenti, maka barulah aku paham bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Itu. Lalu pulang, qala. Nah, qala di sini adalah artinya Nabi Muhammad menambah penjelasan tentang datangnya wahyu kepada Sidin. Ujar Rasulullah SAW, wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan. Artinya terkadang wahyu itu datang, yatamatsalu diumpamakan liyal malaku, ia seperti malaikat. Al malaku berarti merujuk kepada malaikat, bukan al malik. Artinya ada kalimat al berarti al malik, artinya al malaku artinya seorang malaikat menyerupai rajulan, menyerupai laki-laki. Hingga malaikat itu fayukallimuni, maka laki-laki yang datang itu kepadaku berkata kepadaku, fa'ai ma yakul. Artinya
malaikat itu menyerupai seorang laki-laki atau dua orang laki-laki yang mendatangi Nabi, sehingga Nabi Muhammad SAW menjelaskan di sini fayukallimuni, maka aku mendengar ucapan kepadaku fa'ima yaqul. Nah, setelah orang itu fa'ima yaqul, dia berkata kepada Rasulullah SAW bahwa artinya sini kada paham penyampaian malaikat wahyu yang diberikan kepada Nabi tidak paham. Cuma begitu selesai malaikat itu berpender, lalu paham, aku baru bisa paham. Ya makanya fayukallimuni fa'ima yaqul, artinya maka dua orang yang apa? Maka dia berkata kepadaku. Artinya ini fa'ima yaqul, maka setelah orang itu tadi bulikan kada lagi mayakul, artinya ampih sudah berpender. Nah, begitu ampih berpender, lalu ujar Rasulullah, barulah aku paham apa yang diucapkan dua orang malaikat itu tadi. Ternyata itu adalah wahyu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi syadidil bardi fayuksimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu arqan. Rawahul Bukhari. Telah berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, walaqad, dan sungguh, ra'aituhu, aku melihat Rasulullah SAW yunazzilu alaihil wahyu, begitu akan diturunkan kepadanya al-wahyu, wahyu fil yaum, pada suatu hari asyadidil bardi, hari itu pada waktu Nabi itu dituruni oleh malaikat. Siti Aisyah melihat Rasulullah menerima wahyu itu pernah pada waktu syadidil barid, artinya cuaca yang sangat dingin sekali. Nah, sehingga fayuksimu anhu wa inna jabinahu, dan maka aku perhatikan kemudian dahinya Rasulullah SAW itu mengeluarkan layatafassadu arqan, artinya Rasulullah begitu menerima wahyu, pada saat itu wahyu itu turun kepada beliau di waktu yang sangat dingin. Begitu dinginnya Rasulullah itu menerima wahyu dalam keadaan berkeringat, padahal cuacanya sangatlah dingin. Ini diriwayatkan oleh Aisyah hingga ditulis Al-Imam Bukhari, hingga dikatakan sebagai rawahul Bukhari. Artinya keringat Rasulullah saat menerima wahyu itu di waktu cuaca yang sangat dingin, itu paluh Nabi dari dahi turun ke hidung, turun ke dagu, semuanya itu
berkeringat, berpaluhan, bahkan gugur paluhnya itu. Segitu wahyu yang turun kepada Rasulullah itu, dan Rasulullah melihat malaikat itu, sehingga beliau mendengar dan melihat malaikat itu, hingga timbullah suatu ketakutan yang sangat dahsyat, sehingga beliau berpaluhan, paluh nenek mulai dahi sampai ke dagu, sampai gugur. Apa itu gugur? Paluhnya nang gugur. Lalu ditambah an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu wa anha qalat awwalu ma bi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyu ar-ru'ya shalihatu fi naum. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ummul mukminin radhiyallahu anha, dia berkata bahwa awal mula wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Sidin itu pernah bermimpi. Imbahnya itu Rasulullah mendapat mimpi yang benar seterang cahaya pagi. Kemudian Sidin senang berkhalwat. Disambunglah minal wahyu ar-ru'ya shalihatu fin naum. Artinya Sidin tadi awal pertama datangnya wahyu itu jadi Siti Aisyah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, bahwa awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya shalihatu fin naum. Artinya pertama-tama ujar Siti Aisyah, aku anha qalat, berkata Siti Aisyah, nang pertama kali lah wahyu itu turun lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal wahyu ru'ya shalihatu fil naum. Beliau Rasulullah pada waktu itu bermimpi, mimpi itu segitu jelas, mimpi itu segitu terang, seperti ditamsilkan seperti mitla falakis subuh, seperti waktu pagi, waktunya pagi yang cahaya itu sangat terang. Cahaya itu sangat terang, artinya mimpi Rasulullah SAW di situ mengandung isyarat bahwa Rasulullah ini bermimpi. Begitu bermimpi, Rasulullah SAW ini, Pak, mimpi itu begitu Sidin bangun dari guring Sidin, sekalinya mimpi itu segitu jelasnya hingga ditamsilkan seperti waktu pagi yang cerah atau pagi yang terang. Nah, summa hubbiba ilaihil khala. Nah, imbahnya itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ingin untuk menyerongan atau berkhalwat. Nah, maka Rasulullah pun berkhalwat Sidin itu di dalam gua Hira. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Ya Allah, beliau berkhalwat di gua Hira untuk beribadah.
fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudu. Nah, maka beliau mahalwat itu melakukan wa huwa ta'abbudu, beribadah. Jadi Rasulullah itu masuk ke dalam gua Hira itu karena itu mimpi. Begitu mimpi itu sangat jelas, timbul keinginan Nabi ini hendak menyerongan. Lalu tulak Sidin ke Gua Hira. Di Gua Hira itu Sidin sudah beribadah, tapi bukan ibadah sholat yang beliau lakukan. Jadi beliau bukan al-layaliya zawatil adad qabla an yanza'a ila ahlihi. Nah, selama Sidin bermalam di Gua Hira itu, Rasulullah ini bulik mendatangi keluarganya. Ahli keluarga Sidin, ahli wujud. Wa tazawwadu lidzalika. Thumma yarja'u ila Khadijah fayatazawwadu liha hatta ja'ahul haqqa wa huwa fi ghari Hira. Setelah Rasulullah SAW bulik ke rumah menemui keluarga, Rasulullah SAW membawa berupa berupa makanan itu dibawa ke dalam Gua Hira gasan untuk dimakan selama berhalwat di dalam Gua Hira. Nah, beliau ini selama di dalam Gua Hira ini beliau berpuasa. Itulah ibadah Nabi dalam Gua Hira, beliau berpuasa. Thumma yurja'u, kemudian Nabi Muhammad SAW bulik atau kembali ila Khadijah, bulik ke udah bini Sidin, Khadijah bulik ke rumah. Minta. Artinya yarja'u ila Khadijah itu Nabi setelah di Gua Hira itu keluar. Lah setelah keluar Sidin dibulik menemui bini Sidin. Fayatazawwadu di limit liha. Artinya Sidin bulik ke udah Khadijah itu mengambil gasan makan Sidin. Nah, gasan makan Sidin hatta ja'ahul haqqa wa huwa fi ghari Hira. Nah, imbahnya itu Sidin berada pulang di dalam Gua Hira lah. Nah, tiba-tiba Sidin mendapat wahyu hingga Rasulullah didatangi malaikat. Ja'ahul haqqa wa huwa fi ghaira faja'ahul malaku faqala. Ujar malaikat menakuni Nabi Muhammad SAW, apa? Iqra, bacalah. Nah, qala ma ana biqari. Ujar Rasulullah, unda kada bisa membaca. Nah, minta.
Lalu faqala, berkata pulang malaikat, Iqra. Disauti Nabi pulang. Qala ma ana biqari. Unda kada paham napa nyawa penderakan. Unda kada paham napa nyawa sampaikan. Kada paham sejampal bubol kada paham. Sudah. Jampal bubol lah. Ya toh kada paham ujian Nabi. Nabi toh memerlukan pemahaman sidin masuk ke dalam gua Hira semata-mata mencari kebenaran. Di situ Rasulullah beribadah. Ibadah sidin berpuasa, bulik ke rumah mengambil makanan. Sebagian riwayat pernah mengatakan bahwa Siti Khadijah itu mengantar makanan kepada Nabi Muhammad SAW selama beliau di Gua Hira. Pada masa itu ulun di Gua Hira itu tahun 95 itu ulun bulik ke Indonesia. Itu Gua Hira itu dari bawah ke atas tidak ada jalan, tidak ada celah. Untuk naik ke sana itu sulit, hingga kita mencari celah hendak naik ke atas gunung Gua Hira ini, hendak ke Gua Hira ini. Di situ ada ngarannya juga Jabal Kopiah. Jabal Kopiah itu di atasnya batu, tapi batu yang di atas itu menyerupai lubang. Apabila kita masukkan kepala kita, kalau kita nantinya boleh memakai kopiah haji itu bagus. Kalau kita berbolang bagus. Nah, minta. Tapi kenyataan kadang kayak itu, karena itu bukan dari anjuran Nabi, itu menurut perkiraan kita, perkiraan manusia. Lalu kesama ambil berkah di situ. Ada yang memadakan itu Rasulullah sering sholat di situ. Nah, tapi itu anehnya nabangnya Jabal Kopiah. Kalau Jabal itu sudah nyata aja gunung, cuma kopiah ini yang jadi masalah. Kopiah digangkang yang dipakai atau kopiah yang putih nenek kan? Nah, minta. Jadi dia Nabi terus, Nabi Qori, ulun kada bisa membaca. Uya malaikat baca. Lalu qala ujar Rasulullah SAW, fa akhadhani faqattani hatta balagha minnil jahda thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh lagi membaca, jawaban sidin tetap sama. Joy sidin, aku kada bisa membaca. Ma'ana biqari, aku kada bisa membaca. Atau napa nang aku baca. Kenapa? Kada dibaca. Karena kada paham, kada tahu, kada bisa. Fa akhadhani faqattani thaniyah hatta balagha minnil jahdu. Nah, imbanya itu istilah kata datang pulang. Nangka kedua disuruh pulang Nabi ini oleh malaikat membaca. Summa arsalani, kemudian arsalani, datanglah kepadaku pulang. Maksudnya malaikat itu tadi. Lalu malaikat berkata faqala iqra. Fakultu, ujar malaikat Jibril, iqra, baca. Fakultu, maka bacalah. Itu.
bacalah oleh engkau. Oh, kayak itu. Bacalah olehmu, katakanlah olehmu. Oh, kayak itulah. Maka jawabannya, maka aku disuruh membaca. Jawaban Nabi tetap ma'ana biqari, unda tetap ada bisa membaca. Fa akhadani faqatni salisa, imbahnya to nang ketiga kalinya dengan keras sehingga napasku je Nabi hampir sesak akhirnya manggah. Nah, lalu Sidin melepaskanku. Kemudian Sidin membacakan, yaitu malaikat tadi. Nah, ini datang nang ketiga nenek. Summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram. Maka dia membacakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dia menciptakan manusia dari segumpal. Birabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Artinya 'alaq itu Allah menyuruh Nabi membaca, lalu Nabi membaca. Bahasanya yang digunakan oleh Jibril itu, jadi Nabi itu tidak mengerti dikarenakan apa? Dikarenakan malaikat pada saat disuruh Allah Ta'ala mengajarkan ayat kepada Nabi, itu malaikat 3 kali berturut-turut itu menggunakan bahasa malaikat sehingga Nabi kada paham. Kalam qadim itu milik Allah. Lalu Allah menyuruh malaikat. Malaikat begitu menakuni dengan bahasa malaikat. Nabi kada paham. Nabi qari, aku kada bisa membaca. Dalam ayat aku kada paham. Nah, yang penting bacalah. Nah, yang penting belajar. Yang penting berkarya. Bacalah. Nah, tahukah kamu? Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut Tuhanmu alladzi yang khalaqa, yang menciptakan. Khalaqal insan, menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu sangatlah mulia. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduhu fadakhala 'ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bulik, sudah tahu tadi. Yarjufu fu'adu, dalam keadaan hati yang bisa dikatakan gundah lah, atau rasa bingung lah. Perasaan ini agak bingung. Nah, pada khala ala Khadijah, maka Sidin masuk ke rumah bini Sidin Khadijah. Khadijah ini anak oleh Khuwailid binti Khuwailid. Nah, Khuwailid radhiyallahu anha. Ujar Khuwailid radhiyallahu anha, faqala ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala zammaluni, selimuti aku wahai biniku, selimuti aku.
Kenapa jadi minta selimut? Batisku dingin, cemas, ada rasa kekhawatiran yang sangat tinggi, ada rasa depresi yang sangat berat. Aku bingung. Lalu Siti Khadijah fazammaluhu, maka disimutinnya lah Nabi Muhammad SAW hatta hingga zahaba anhu raw. Maka keluargaku Nabi SAW menyelimuti beliau sehingga rasa takut beliau itu tadi hilang. Nah, faqala li Khadijah, maka berkata Khadijah, wa akhbaroha, coba pangkesahakan, kabarakan, nafan, mulai ketakutan. Kenapa ikam jadi cemas? Kenapa ikam jadi takutan? Kenapa? Lalu akhirnya ujar Khadijah, faqala li Khadijah wa akhbarohal khabar, artinya khabarakan lawan ujar Khadijah tentang kabar apa. Setelah diselimuti Nabi Muhammad, hilang rasa cemasnya, hilang rasa ketakutanannya. Lalu ujar di sini setelah wa akhbaru hal khabar, itu dalam tutup laqad khulsitu ala nafsi, sungguh aku sangat cemas atas diriku. Artinya Rasulullah SAW berkisah. Faqalat Khadijah, kalla wallah ma yuhzikallah abadan. Artinya Nabi ini mengisahkan kepada Khadijah bahwa peristiwa yang telah beliau alami ketika beliau takutan, Rasulullah takutan, akan terjadi sesuatu pada diriku. Makanya laqad khashitu ala nafsi, aku khawatir setelah aku mahalwat di dalam kamar selama 41 hari berpuasa, minum banyu sedikit, nasi putihnya sedikit bercampur dengan uyah, besaurnya nang kayak itu juga selama aku mahalwat. Memang karena begitu banyak amal ibadah yang kita perbuat dalam khalwat itu, yaitu diantaranya kalau kita waya ini sembahyang 5 waktu, sembahyang nan sunnah, dan berzikir. Setelah itu membaca Quran boleh, terus kita berzikir kepada Allah itu siang dan malam, dan tidurnya pun tidak terlalu lelap. Artinya kita guring itu, kalau terguring bujur, nah itu bisa membatalkan khalwatnya. Jadi alhamdulillah ulun pernah makhalwat lawan almarhum kayu ulun, dan ulun bersyukur kepada Allah mempunyai kakek yang beliau itu ahli di bidang ilmu tasawuf, dalam ilmu tarekat. Nah, sehingga beliau mengajarkan juga kepada ulun untuk
bakhalwat, sehingga pada masa ulun bakhalwat itu, ini ulun berkisah adalah begitu ulun makhalwat. Kenapa jadi makhalwat? Ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ittiba itu umpati, fattabi'uni yuhibbukumullah. Umpati lamun hendak dicintai Allah, umpati kelakuan Nabi. Artinya makhalwat ini, Nabi ini jaga bahasa kita waya ini tuh, kata-kata khalwat tuh dimaknai kasarnya tuh bisa betapa di dalam gua sambil beribadah. Ibadahnya pun ibadah puasa, bukan sholat. Cuma awal-awal Sidin mendapatkan wahyu itu tadi di dalam Gua Hira, hingga datanglah 3 kali berturut-turut malaikat. Cuma Nabi jadi kada paham itu dikarenakan apa? Dikarenakan malaikat mengucapkan kata yang disampaikan Allah kepada malaikat, dengan Allah menyampaikan kepada malaikat bahasa Allah, bahasa yang qadim, bahasa la harfun wala sautun, kada berhuruf dan kada bersuara. Maka malaikat pun diberi paham. Lalu malaikat mengucapkan kata-kata Iqra itu dengan bahasa malaikat, sehingga Nabi kada paham. Artinya ujar Sidin Iqra, ujar Nabi ma'ana bi qari, unda ada bisa membaca. Datang ulang yang kedua, Iqra, bacalah. Ujian Nabi untuk Anda bisa membaca. Nah, ketiga kalinya baru Rasulullah SAW itu bisa mengerti, bisa paham. Nah kayak itu nang dimaksud nang menyuruh membaca nenek sekalinya napa malaikat timbullah kecemasan bulik ke dalam ke rumah bini, minta selimuti, minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Ujar Khadijah, kabarakan lawan aku tentang kabar Ikam selama Ikam di Gua Hira. Ada napa gerang? Ada yang hendak membunuh Ikam kah? Atau ada yang hendak menyakiti Ikam? Ujar Rasulullah, kadada, amban apa nih Ikam takut tenakan? Ujar Siti Khadijah, takal bahasa Banjarnya tuh minta apa? Lah, bahasa Banjarnya menang kayak itu. Ujar Siti Khadijah, innaka la tasilur rahim. Ikam itu sering bersilaturahim wa tahmilul kalla. Artinya bahkan Ikam tuh memakani orang, memberi makan. Jadi Rasulullah itu sifatnya bersifat rahimah. Artinya innaka sesungguhnya engkau la tasilur rahimah, menyambung, selalu menyambung silaturahmi, selalu menjaga warganya, lingkungannya. Wa tahmilul kalla, bahkan beliau memberi makan kepada orang yang tidak mampu. Wa taqsibul ma'dum, bahkan beliau juga sangat sayang kepada orang-orang yang menolong fakir miskin, menghormati tamu. Nah, limbah nento pulang Sidin membantu orang-orang nang tatimpa musibah. Nah, apalagi uji Siti Khadijah sudah Ikamnya terlalu banyak, sudah berbuat baik. Apa nang Ikam tak utanakan? Siapa nang memusuhi Ikam? Ikam selalu menyambung silaturahmi, Ikam selalu memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, bahkan Ikam pernah membantu orang-orang nang tertimpa musibah. Iya, model kita tadi diperintis kebanjiran tadi, musibah tuh bagi orang yang tenggelam apa rumah.
enggak lama. Nah, cuma alhamdulillah pemerintah memberi santunan juga lawan warga kita nang kena musibah banjir. Jadi mun ada musibah banjir tuh gotong royong berataan lo kompak nang rumah kada tenggelam masih jakawa diami keluar bantu kurang nang bisi rumah nang tenggelam gitu. Pulpen target pulpen yang di sana. Karena waktunya mepet, karena kita sambung lah sambungan yang akan datang. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibnu Nopal bin Asad bin Abdul Uzza bin Am Khadijah bin, artinya daripada paman Siti. Artinya fantalaqat, maka aku tulak dengan Nabi beserta Khadijah, maka tulaklah Khadijah lawan Rasulullah hatta hingga atat datang bihi kepadanya Waraqah bin Nopal. Jadi Khadijah ini membawai Nabi menghadap Waraqah bin Nopal. Waraqah bin Nopal nenek orang nang paham betul bahasa Ibrani, jadi bisa menafsirkan bahasa Taurat, bahasa Injil itu ke dalam bahasa Ibrani. Beliau pandai memaknai dan memahami kitab itu, dan itu masih murni. Injil masih murni di situ, Tauratnya murni. Nah jadi disitulah kena Rasulullah tempat konsultasi. Jadi kurang nang tahu lah kan, ulama tuh kada gampang-gampang kalau berpikir membaca kitab itu asam lambungnya naik kalau banyak berpikir. Dokter sudah memadahkan dua, mun kawapin gue jangan bebacaan dulu karena itu memeras pemikiran. Tapi bagi ulun sudah ada solusi, bahwa obatnya sudah dan sedikit aja lah juga. Jadi ayo lanjutkan ikhtiar sambil berolahraga sedikit-sedikit, merokok dikurangi, nang tadinya 3 bungkus sebungkus saja. Duitnya dari jual kain. Nah jadi kita sambungannya itu adalah sambungannya kena fantalaqat bihi Khadijah. Ini menyangkut masalah turunnya wahyu. Jadi cukup dulu pelajaran atau muzakarah atau kita berkisah atau bercerita tentang sejarah wahyu. Kenapa wahyu itu bisa sampai pada beliau? Nah, pada hakikatnya kita simpulkan bahwa begitulah Allah menata Nabi yang calon menjadi imamul anbiya dan menjadi imamul mursalin dan khataman nabi. Nah insyaallah kisahnya nenek kita lanjutkan di malam yang akan datang. Ada sudah 1 jam lah ya. Cukup dulu kita akhiri. Mudah-mudahan berkat kita membaca kitab Sahih Bukhari ini umur kita panjang, sehat badan, mudah segala rezeki, dan kita doakan orang yang menolongi ulun, mudah-mudahan orang yang menolongi ulun itu mendapat berkah
rahmat, maghfirah, dan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Karena setiap orang yang pemurah, insya Allah orang itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Jadi menumbar itu jangan merasa apa ngarannya sangkal, yaitu ikhlas. Nah, jadi lu minta ampun, minta maaf beratan karena ini sambungannya akan datang, mengingat waktunya sudah panjang. Jadi ulun berhenti menyampaikan ini dulu. Insyaallah di malam Senin ini kitab kita baca. Kalaunya malam Minggu itu membaca kitab Bayanullah. Kalaunya malam Sabtu kita membaca kitab Tafsir Jalalain. Malam Jumat membaca Tafsir Jalalain itu ba'da Isya. Nah, jadi bagi yang menuntut, kalian bisa memaknai setiap kata-kata yang aku sampaikan. Ini para penuntut, khususnya orang-orang yang sekolah lah, orang-orang yang sekolah di madrasah, sekolah yang di pondokan-pondokan. Nah, kita wajib belajar hadis ini karena dari hadis ini sejarah itu terungkap. Nah, kemudian kita selamat berataan, ketujuh dengan hadis, ketujuh dengan tafsir Quran, ketujuh dengan ilmu tasawufnya, ketujuh dengan ilmu tauhidnya, dan ilmu fikihnya sabilal muhtadin. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita barokah. Mudah-mudahan selesai hari raya itu dalam beberapa hari corona ini sudah matian. Insyaallah karena hari raya korban, apabila sudah tuntung korban, corona matian. Artinya kada mewabah lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.